ngejelasin kalian pelajaran bisnis retail. Materinya itu adalah tentang administrasi gudang. Simak videonya ya, semoga kalian paham. Selamat menonton. Aja ke materi administrasi gudang. Pertama-tama aku pengen ngejelasin apa itu pengertian administrasi gudang. Sistem administrasi pergudangan adalah suatu sistem pencatatan atau pengendalian mendetail mengenai keluar masuknya barang dari suatu perusahaan. Sistem ini memiliki peranan penting karena memang mengontrol pergerakan barang sehingga dapat diketahui jumlah, penerimaan, dan pengiriman barang. Kita mengartikan apa itu pengertian administrasi gudang, kita langsung masuk aja ke materi kedua, yaitu tugas administrasi gudang. Tugas administrasi gudang itu banyak banget guys. 1. Menerima serta memproses permintaan pesanan dari pasokan gudang. 2. Mengisi data atau informasi yang dibutuhkan untuk pengiriman. 3. Mengatur perbaikan sarana pengangkutan dari maupun ke gudang, serta mengisi data untuk pemeliharaan preventif setiap bulannya. 4. Mempertahankan kualitas layanan sesuai SOP masing-masing perusahaan tersebut. 5. Memastikan lingkungan kerja nyaman, bersih sesuai dengan aturan yang berlaku. 6. Melengkapi laporan sesuai dengan informasi yang ada tentang stok gudang. 7. Membuat catatan data secara administrasi yang meliputi persediaan barang, misalnya seputar kode barang, jenis barang, dan jumlah barang. 8. Merapikan setiap barang yang ada di gudang sesuai kelompoknya masing-masing. Harus rapi dan teratur, karena kalau gudang tidak rapi dan tidak teratur, akan sulit mencari barang-barang yang ada di gudang tersebut. 9. Memproses dan mempersiapkan barang sesuai dengan surat jalan yang diberikan bagian administrasi. Biasanya barang tersebut adalah barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan. 10. Melakukan perhitungan fisik ke setiap hari secara manual. 11. Berkoordinasi dengan sales dan admin supervisor terkait dengan stok barang. 12. Memantau jalannya pendistribusian barang yang akan dikirim. 13. Dan yang terakhir, merawat dan menjaga armada ekspedisi. Setelah kita tahu apa pengertian gudang sudah, tugas administrasi gudang sudah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, itu ada kewajiban gudang. Kewajiban gudang ini ada beberapa hal. Yang pertama itu melakukan controlling serta bertanggung jawab atas penyimpanan barang dari risiko kehilangan, pencurian, dan kerusakan atau bahkan kebakaran. Jadi yang mempunyai tugas tersebut harus melindungi barang-barang yang ada di gudang dari kehilangan, pencurian, kerusakan, atau bahkan kebakaran. Yang kedua, melengkapi barang pengiriman dari permintaan muatan. 3. Bertanggung jawab sekaligus memantau pelaksanaan bongkar muat di gudang. 4. Mendatangani surat jalan serta surat penerimaan barang. 5. Bertanggung jawab atas kerapihan dan kebersihan lingkungan area gudang. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas deadline laporan gudang. Administrasi pada gudang, yaitu yang pertama, tembusan surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian. 2. Tembusan laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan beserta barang yang bersangkutan. 3. Surat order pengiriman barang yang diterima dari bagian order penjualan atau penjualan kredit. 4. Tembusan faktur yang diterima dari bagian order penjualan atau penjualan tunai. 5. Atau terakhir, kartu gudang sebagai tempat mencatat mutasi kuantum tiap jenis barang dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab atas barang-barang dalam gudang. Itu adalah administrasi yang diperlukan dalam gudang atau tembusan-tembusan administrasi gudang. Adapun penyelenggaraan administrasi pergudangan yang baik, apa aja sih? Simak ya. Yang pertama itu ada menyelenggarakan tata buku pergudangan yang jelas dan mudah dipahami. Tata buku pergudangan yang jelas dan mudah dipahami ini sangat membantu perusahaan dalam menemukan stok barang, jumlah barang, pengiriman, penerimaan barang, dan lain-lain. Yang kedua, membukukan mutasi barang setiap terjadi mutasi. Yang ketiga, menyelenggarakan
melakukan pembukuan dan administrasi dalam buku-buku atau kartu barang. Buku-buku atau kartu barang dalam administrasi pergudangan yang pertama itu ada buku penerimaan, buku pengeluaran barang, buku kekayaan gudang, dan kartu persediaan barang. Ada kegiatan-kegiatan administrasi barang. Ada 4 kegiatan administrasi barang. Yang pertama itu ada penyimpanan barang, kedua pengepakan barang, ketiga penerimaan barang, dan yang keempat atau terakhir pengeluaran barang. Ada kegiatan-kegiatan administrasi. Bagi petugas gudang, administrasi pegudangan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan pegudangan yang dibebankan kepadanya. Sehubungan dengan administrasi penggudangan logistik tersebut, yang penting dalam kegiatan pegudangan harus ada buku penerimaan gudang, buku pengeluaran gudang, kartu persediaan gudang atau stok, bon permintaan barang, dan surat penyerahan barang. Itu adalah kegiatan-kegiatan administrasi pada gudang. Penerimaan barang merupakan segala awal arus barang yang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok atau rekanan memang kelihatan mudah, namun bila hal ini tidak memiliki sistem yang mengatur, maka bisa dipastikan akan mengganggu produktivitas. Ada hal-hal penting dalam penerimaan barang. Yang pertama itu ada bukti pesanan barang dari gudang atau untuk memastikan barang dalam spesifik cepat. Yang kedua, bukti tanda barang diterima atau untuk penagihan. Ketiga, cek bukti pemesanan dengan fisik barang. Keempat, cek expired date dan kondisi barang. Ini sangat penting untuk customer mengecek dulu expired date dan kondisi barang. Ini sangat penting juga buat perusahaan-perusahaan untuk mengecek juga supaya sampai ke tangan konsumen itu dengan selamat dan expired date itu tidak dalam masa tenggang. Yang kelima, memasukkan barang ke penyimpanan. Selanjutnya ada penyimpanan barang. Dalam penyimpanan barang di gudang ada 2 metode yang biasa digunakan. Metode atau prosedur penyimpanan tersebut ada LIFO dan FIFO. LIFO itu adalah last in first out. Artinya, masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan terakhir. Dan sedangkan FIFO atau first in first out artinya masuk pertama, keluar pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan yang dipertemukan dengan hasil penjualannya. Metode penyimpanan barang dengan prosedur LIFO atau last in first out suatu sistem atau cara penyimpanan barang di dalam gudang yang dilakukan dengan konsep barang yang datang terakhir digunakan terlebih dahulu. Nah, sedangkan sistem FIFO atau first in first out adalah suatu sistem penyimpanan barang yang dilakukan dengan sistem barang yang masuk terlebih dahulu yang juga dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengepakan barang. Dalam manajemen gudang terdapat pula pengemasan barang, yaitu memukus atau mengemas barang hasil produksi. Kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi 3 hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri, dan label. 3 alasan kenapa sangat penting melakukan pengemasan barang. Yang pertama itu, kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Sering terjadi di online shop, misalkan kita membeli barang, entah itu kardusnya penyok atau barangnya pecah, kayak itu. Kita harus dibungkusnya dan dikemas itu secara rapi seperti pakai bubble wrap kayak gitu. Yang kedua, melalui kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Yang ketiga dan terakhir, dengan kemasan yang sangat menarik diharapkan dapat menikmati dan menarik perhatian konsumen. Kemasan yang sangat menarik itu dapat menarik perhatian konsumen. Jadi kita harus membuat kemasan itu lebih menarik dan dikagumi oleh konsumen. Selanjutnya ada pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari gudang dilakukan sesuai dengan permintaan yang tercantum dalam bon barang.
Bon barang ini merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Untuk setiap barang yang dikeluarkan diberikan bukti pengantar barang keluar yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkan dan satu lagi ditandatangani oleh penerima. Bukti pengantar asli diberikan kepada penerima barang dan salinannya sebagai arsip. Selanjutnya ada jenis-jenis administrasi gudang. Nah, di sini tuh ada contohnya yaitu daftar stok barang. Di situ ada kolom pertama ada nomor, kolom kedua ada kode barang, kolom ketiga ada nama barang, kolom keempat ada jumlah stok, dan kolom terakhir ada satuan. Kolom pertama diisi dengan nomor 1, 2 sampai seterusnya, kode barang tersebut berapa, nama barangnya apa, jumlah stoknya berapa yang ada di gudang, satuannya itu apa, entah itu kaleng, bungkus, atau botol. Jenis yang kedua itu ada daftar input barang. Daftar input barang itu sama seperti data stok barang, cuma di sini tambahin input barang. Jenis yang ketiga itu adalah daftar keluar barang. Kolomnya ditambahkan keluar barang yang angkanya sudah ditulis dan dikurangkan dengan stok awal. Itu adalah 3 jenis administrasi gudang. Yang pertama itu ada daftar stok gudang, yang kedua ada daftar input gudang, dan yang terakhir atau yang ketiga ada daftar keluar barang. Nah, segitu video dari aku. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa memahami video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dadah, sampai jumpa lagi.